Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video eh, di channel YouTube saya. Di tema kali ini, saya mau membahas tentang uji common method bias. Jadi, uji-uji yang perlu dilakukan sebelum dilakukan pengolahan data lebih lanjut di bidang manajemen tentunya, ataupun di bidang ilmu-ilmu sosial. Dan pada umumnya ini jarang dilakukan. Cuma di 2020, 2019 ke belakangan sampai sekarang itu sudah mulai dilakukan ya. Di beberapa jurnal saya baca itu memang sudah dilakukan pengujian, kita bisa bilang CMB ya, Common Method Bias, sebelum dilakukan pengujian terkait dengan reliabilitas, validitas, kemudian pengujian struktural model, kemudian pengujian inner model gitu ya. Jadi memang perlu dilakukan pengujian terkait dengan variansi. Nah, modelnya seperti apa sih? Modelnya seperti apa? Simak di video saya ya. Jadi di uji CMB ini sebenarnya adalah ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menghindari penyebab terjadinya error pada penelitian, pada pengukuran yang sudah dilakukan. Dan salah satu sumber dari error atau galat ya pada pengukuran yakni metode variansi atau ragam. Jadi variansi dari metode yang kita gunakan. Jadi dari situ kita bisa tahu nih bahwa metode yang data yang sudah kita ambil, kuesioner yang kita sudah dapat dan akan sebelum kita olah itu harus kita cek terlebih dahulu. Dan untuk menunjukkan apakah ada isu tersebut atau tidak, dengan menggunakan pendekatan single factor test. Kalau teman-teman tahu single factor test itu eh, bisa digunakan pendekatan single factor test Harman. Yang mana kalau kita pakai di software SPSS statistika itu ada itu ada di bagian reduction ya kalau nggak salah. Nanti kita coba ya. Di situ ada. Kemudian juga prinsipnya adalah dengan memasukkan semua butir dari semua konstruk penelitian dalam sebuah analisis faktor guna menentukan apakah mayoritas varian dapat dijelaskan oleh satu faktor umum. Yang nantinya kita sebenarnya sebagaimana teman-teman tahu kalau kita udah ngambil data riset, anggaplah kita punya 20 item pertanyaan. Nah, jawaban semua pertanyaan tersebut dari 1 sampai 5 biasanya skala Likert ya. Itu dimasukkan semua ke dalam pengujian ini. Jadi untuk menentukan nilai berapa persentase sih variansnya gitu. Dan data yang didapat tadi itu tidak disarankan agar tidak ada satupun single faktor yang menjelaskan varians lebih dari 50%. Jadi kalau ada single faktor, hasilnya nanti kita cek ternyata dia 51%, berarti itu datanya bisa jadi nggak benar gitu loh, kurang ada bias, ada error di sana. Gitu. Jadi kalau misalkan datanya kurang dari 50%, itu mengindikasikan bahwa tidak terjadi CMB dalam penelitian. Nah, tanpa berlama-lama, saya coba buka SPSS dulu ya. Jadi di sini sebenarnya pengujiannya saya menggunakan SPSS, bantuan software SPSS. Kalau teman-teman ada software lain untuk menguji single factor test Harman gitu ya, bisa ketik di komentar, di kolom komentar gitu ya. Saya sedang buka SPSS punya saya. Oke, sambil saya contohin nanti ya. Nah, ini udah mulai kebuka SPSS-nya. Jadi kenapa sih tiba-tiba saya ngebahas CMB? Jadi memang pada saat saya melakukan riset gitu ya, itu
acap kali saya temukan bahwa datanya ini kok kayaknya nggak bener yang gitu ya. Ngisinya pada ngasal nih, nggak apa ya istilahnya tidak reliable lah kuesionernya. Nah, setelah saya baca-baca paper, jurnal, ternyata ada pendekatan lebih lanjut untuk mengoreksi di awal. Ketika itu data itu sudah dapat, apakah ini apa namanya diuji dengan menggunakan CMB. Nah, CMB itu untuk meminimalisir error atau varian error atas apakah yang tadi. Oke, sebentar, maaf ini. Oke ya. Ini saya sudah, sorry agak potong ini agak-agak error. Oke, ini dah. Oke, saya close dulu yang ini. Saya tampilkan yang SPSS ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada text import wizard-nya dari SPSS. Jadi memang sebelumnya ini datanya saya masukkan ke dalam SPSS gitu ya. Kita load di sini. Kita pilih next dulu. Karena variabelnya ada di kolom 1, saya masukin ke variabel di bagian atas ya, bukan pada kolom 1 tapi bagian top sebagai variabelnya. Oke, next saja. Oke, kita finish. Oke, setelah finish, sebentar saya tampilkan lagi. Oke, ini datanya ya. Di sini saya melakukan pengujian menggunakan hasil riset. Ada kurang lebih berapa banyak? Kalau tidak salah ini ada 18 apa ya? 19 ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ada 14 item pertanyaan. Dan kita lakukan pengujian single factor test Harman. Teman-teman bisa langsung buka SPSS tadi ya, terus klik analyze. Ya. Terus teman-teman pilih dimension reduction. Ini penting. Terus pilih factor. Ini semua teman-teman masukkan ya. Oke, ini kalau sudah teman-teman masukkan variabel di sini, teman-teman pilih extraction. Nah, hati-hati di sini kalau melakukan single test faktor Harman, teman-teman pilih metodenya adalah principal axis factoring. Setelah principal axis factoring ini, teman-teman memilih fixed number factor. Faktor terekstrak adalah 1. Ya. Lalu continue saja. Lalu teman-teman sebelum melakukan klik OK, teman-teman harus klik rotation. Nah, ini teman-teman harus pilih non ya, jangan sampai pilih yang lain ya. Nanti hasilnya akan berbeda. Ini pendekatan yang lain. Oke. Bismillah, kita coba cek oke. Oke. Kelihatan nggak ya? Sebentar. Hasilnya. Sebentar ya. Takutnya nggak kelihatan ini. Oke, ini hasilnya. Jadi hasil dari faktor analisis tadi ya. Di sini ada commonalities, total variance plane, faktor matrix. Nah, seperti yang tadi saya di awal bilang, dari 14 item pertanyaan ya. Ada 14 item pertanyaan. Terus data mana yang kita bisa jadikan acuan apakah data ini mengalami error atau tidak gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini di 29,601, 29,6% ini variansinya. Ini yang digunakan sebagai acuan. Di sini kan nilainya 29,6 ya.
Berarti kan kurang dari 50% tuh. Berarti data ini bisa digunakan untuk diteliti lebih lanjut menggunakan pendekatan, misalkan teman-teman melakukan pendekatan pengujian model menggunakan partial least square, structural equation modeling juga oke. Bisa langsung digunakan untuk measurement model, kemudian inner model gitu ya. Ini bisa. Kalau hasilnya lebih dari 50%, mendingan teman-teman ngambil data ulang karena pasti ngaco. Pasti ngaco. Itu saya udah alami. Jadi beberapa kali saya ngambil data, akhirnya melakukan revisi ke respondennya. Ini ngaco soalnya kalau misalkan teman-teman di atas 50% itu udah ngaco aja datanya, pasti ngawur gitu ya. Nggak valid gitu ya. Oke, saya stop share dulu. Kemudian sebentar ya, saya coba tampilkan beberapa paper-paper yang memang khususnya membahas mereka menggunakan pendekatan CMB ya. Banyak banget sih ya. Banyak banget, cuma ini saya ambil beberapa aja sih. Sebentar ya, coba cari. Oke, CMB. Oke. Di sini baru nih, tahun 2020 saya ambil sampelnya. Oke, ini saya close dulu ya. Oke, no, ini. Oke, saya coba tampilkan ke teman-teman. Ya, jadi ini salah satu penelitian paper diterbitkan oleh Emerald. Judulnya Impact of Knowledge Sharing on Job Satisfaction and Innovative Work Behavior, The Moderating Role of Motivating Language. Bagus ya judulnya ya. Jadi kalau bisa kita lihat di langsung di bagian metode. Oke. Oke ya. Di sini kita bisa lihat di sini pengaruh langsung job satisfaction inovatif dengan dimoderasi oleh motivating language ya. Seperti itu riset framework-nya dan measurement-nya sudah kelihatan juga. Dan data analisisnya ada di sini. Dan kita lihat di poin 4.1 ya, common method bias. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jika seluruh data ya yang diambil dari satu sumber yang sama dan di waktu yang sama, masalah common method bias dapat timbul ya terkait dengan konsistensi penelitian. Nah, ini melakukan pendekatan Potsakov. Menurut Potsakov ya tahun 2003. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan pengujian satu faktor Herman untuk mengetahui permasalahan CMB. Ya, pengujian the test signified that all the elements that can be characterized into 5 factors. Okay. Pengujian ini dapat digambarkan ya atau dideskripsikan menjadi 5 faktor. Dan the first factor clarifies only 13,76%. Ini bagus banget. Hanya 13,76% ya. Untuk inkonsistensi yang mana ini kurang dari 50. Ya kan benar kan? Kurang dari 50 Potsakov, pendekatan Potsakov seperti itu. Dari hasil ini, penulis yakin bahwa CMB bukan menjadi suatu masalah dalam penelitian ini. Nah, dia. Jadi memang itu perlu dilakukan. Nah, teman-teman yang S3 ya, ini tolong gunakan common method bias sebelum dilakukan measurement model menggunakan Smart PLS ataupun AMOS. Terserah. Karena kemungkinan besar kalau teman-teman gimana ya? Ini yang saya alamin sendiri. Jadi ketika data tersebut langsung diolah menggunakan measurement model dengan pendekatannya
Smart PLS gitu ya, itu pasti nanti faktor loadingnya tuh pasti di bawah 0,7. Yakin saya. Yakin saya. Misalkan nih, variabel apa tadi? Kita bisa misalkan variabel knowledge sharing yang diwakili oleh 4 item pertanyaan. Itu paling yang valid cuma 1. Yang 3-nya itu pasti nggak valid. Bayangin ini 1. Itu sudah saya pernah lakukan. Makanya saya lakukan pengambilan sampel ulang. Gitu. Seperti itu sih. Kalau nggak percaya, monggo aja dicoba. Gitu. Saya nggak tahu apakah ini materi ini masuk dalam penelitian, metodologi penelitian yang teman-teman dapatkan di S3, S2 belum ada. Tapi S3 apakah ada nih? Saya nggak tahu deh. Itu ya. Karena saya sendiri belum S3. Gitu. Oke, mungkin sekian dari saya sharing-sharingnya hari ini. Saya buat pagi-pagi supaya lebih fresh, lebih segar, lebih geres gitu ya. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Mungkin ada penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan dan diberikan koreksinya. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.